Assalamualaikum Kakak, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat dari rumah sakit ini. Nama saya Depi Cahyani. Apakah benar ini dengan Kakak Nazala Rozulayani Rosella? Iya, benar. Oh iya, Kak Nazala gimana kabarnya sekarang? Kurang baik. Ya udah, Kakak, tujuan saya untuk datang ke ruangan Kakak, saya ditugaskan untuk menginfus Kakak. Apakah Kakak bersedia untuk saya infus? Iya, bersedia. Ya udah, tunggu sebentar ya Kak. Saya akan mempersiapkan terlebih dahulu peralatannya. Iya, silahkan. Di sini saya diajarkan untuk mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Teman-teman semuanya bisa membaca sendiri ya. Teman-teman semua juga bisa mempraktikannya ya. Mengenal bagian-bagian infus dan penjelasannya. Spick cap adalah penutup penetrating needle infus atau transfusi set yang berfungsi menjaga kesterilan spick atau penetrating needle infus. Spick atau penetrating needle adalah jarum infus transfusi set yang berfungsi sebagai pembolong botol infus dan juga sebagai penghubung pertama cairan infus. Air ventil adalah lubang kecil pada spick yang berfungsi penyetabil drip chamber dan juga berfungsi sebagai ventilasi ketika memberikan terapi infusan pial. Drip chamber adalah ruang tetes yang berfungsi untuk mencegah terjadinya emboli udara. Blood filter adalah bagian khusus pada transfusi set yang berfungsi sebagai penyaring darah dan mencegah trombus masuk ke dalam sistem aliran darah. Filter solution adalah penghubung drip chamber dengan tube yang berfungsi untuk mencegah partikel udara, bekuan darah transfusi, dan mencegah masuknya bakteri dari cairan infus ke sistem vena. Roller clamshell adalah bagian infus set yang menempel pada tube, berfungsi untuk menghentikan dan mengalirkan cairan infus atau darah. Tube adalah selang atau pipa infus yang berfungsi sebagai sarana mengalirnya cairan atau darah dari infusan yang akan menuju vena. Injection. Konektor adalah bagian tube infus yang berfungsi sebagai tempat penyuntikan obat intravena. Injection site adalah bagian infus berbahan karet elastis yang berfungsi sebagai tempat penusukan jarum suntik untuk pemberian obat intravena. Konektor infus adalah bagian infus set yang berfungsi sebagai penghubung infus ke 4 kanula dan bisa sebagai tempat spooling infus. Needle hub adalah jarum yang melekat pada konektor berfungsi untuk needle spooling atau ventilasi dengan menusukkannya ke pelabot atau vial. Needle cup adalah penutup needle hub yang berfungsi untuk menjaga kesterilan needle hub dan mencegah terjadinya tertusuk jarum. Pertama-tama siapkan dulu plester, lalu siapkan infus set. Siapkan bengkok, dekatkan dengan pasien, ambil cairan RL lalu buka tutupnya. Manfaat bengkok itu untuk membuang sampah. Saya membuka terlebih dahulu spick cup karena saya akan membolong cairan. Ini yang dinamakan spick atau penetrating needle adalah jarum infus atau transfusi set yang berfungsi sebagai pembolong botol infus dan juga sebagai penghubung pertama cairan infus. Gantung cairannya. Blood filter. Ini yang dinamakan dengan roller clamshell berfungsi untuk mengalirkan dan menghentikan cairan infus atau darah. Di sini saya sedang memastikan ada gelembung atau tidaknya dari tube. Jika ada cara untuk menghilangkan gelembungnya. Saya memasang tourniquet ke tangan pasien, fungsinya untuk membendung darah dan memperjelas intravena. Dan di sini juga saya dibimbing oleh Pak Sidik. Di sini saya diajarkan untuk mencari intravena yang lurus dan tidak bercabang. Sekarang saya akan memulai penusukannya. Lalu saya juga akan menjelaskan cara memasukkan jarum infus. Pertama-tama, tusukkan jarum ke dalam vena menghadap ke jantung. Penusukannya itu 35 derajat. Pastikan jarumnya masuk ke vena.
Jika jarumnya sudah masuk ke intravena, lalu lepaskan tourniquet. Di sini saya benar-benar kesusahan banget untuk memasukkan jarumnya, tapi tidak apa-apa, saya terus berusaha memasukkannya. Jika sudah benar-benar masuk di darahnya, lalu dekatkan bengkok dengan pasien, tarik perlahan jarumnya, langsung buang ke bengkok. Dan di sini saya dibantu juga oleh pembimbing saya, Pak Sidik, untuk memasang selang infus. Jika sudah selesai, berikan plester untuk mempertahankan letak silikon yang di dalam intravena. Lalu, tutup area yang ditusuk dengan kasa. Sekian video dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Segitu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami.